Shalom guru-guru KKR GBKP. Hari ini kita akan membahas bahan sermon kita untuk tanggal 17 April 2022 ya, dari bahan Alkitab kita Yohanes 3. Ya, kami ulangi Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, guru-guru KKR GBKP dimanapun berada pada saat ini, bahan sermon kita untuk minggu tanggal 17 ini diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, dan di dalam Yohanes 3 ini diberikan pengertian ya, bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita. Ya, kalau kita perhatikan dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 ini berbicara tentang, awalnya adalah percakapan Nikodemus dengan Yesus ya, tentang bagaimana Nikodemus mempertanyakan bagaimana kehidupan seseorang bisa dilahirkan kembali ketika dia sudah tua. Jadi kalau kita perhatikan, pertanyaan ini lahir dari pengenalan Nikodemus tentang bagaimana sih sebenarnya pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini semuanya, Yesus kembali menerangkan, memberikan pengajaran bagaimana sebenarnya karya Yesus itu di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam memberikan keselamatan ya, keselamatan kepada manusia. Nah, dalam semua ayat renungan ini di Yohanes 3 ini disebutkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah karunia yang tidak bisa didapat oleh manusia dari kebaikannya, atau dari apa yang dia lakukan, dari tindakannya, atau dari kecakapannya, atau dari kepintarannya, atau bahkan dari apa yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi keselamatan itu didapatkan hanya karena anugerah, hanya oleh anugerah. Artinya keselamatan itu adalah pemberian Allah melalui Yesus Kristus kepada manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan anugerah. Khusus di dalam perikop kita ayat 14 sampai 21 disebutkan bahwa setiap orang, manusia itu harus meninggikan Yesus dalam kehidupannya. Sama seperti bangsa Israel meninggikan Musa ya, meninggikan Musa, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Latar belakang kalimat ini adalah bagaimana bangsa Tuhan, bangsa Israel pada saat itu menikmati karya pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Ya, ketika Musa
menaikkan ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, bangsa Israel itu fokusnya kepada tongkat Musa. Nah, pergumulan itu lahir ketika pada saat itu bangsa Tuhan, ya kalau kita perhatikan, bangsa Tuhan pada saat itu berdosa. Karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Tapi ketika Tuhan membuat perintah bahwa siapa yang akan datang kepada Tuhan, ya fokusnya kepada Tuhan melalui ular yang dibuat Musa di padang gurun, semua yang memandang kepada tongkat ular itu akan selamat. Nah, kalau kita perhatikan, itu adalah karya nyata ya Allah kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka melihat atau fokus mereka adalah kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan bagi mereka. Sama seperti itu, Yesus Kristus juga harus ditinggikan ya dari semua yang ada. Anak manusia, Yesus Kristus harus ditinggikan dari segala persoalan hidup kita, dari segala hal yang terjadi dalam hidup kita, bahkan dari semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini harus ditinggikan. Ya, artinya apa? Fokus manusia itu hanya kepada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, di ayat 14 itu disebutkan bahwa bagaimana bangsa Israel pada saat itu fokus kepada karya nyata Tuhan melalui Musa, ya, dan disebutkan juga di sini bahwa anak manusia itu harus ditinggikan dari segala yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, semua orang pasti berdosa. Semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Karena dosa, manusia harus mengalami kematian. Baik itu kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian yang kekal. Dan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini bisa menyelamatkan hidupnya dari hukuman dosa. Karena semua manusia telah berdosa. Dan upah dosa adalah maut, adalah kematian. Nah, tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini, maka Dia mau menanggung segala dosa-dosa kita itu. Disebutkan di ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya tidak ada satu orang pun dalam dunia ini bisa menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dari dosa. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melepaskan hidupnya dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa itu adalah maut dan kematian. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Allah telah mengorbankan dirinya. Allah telah memberikan hidupnya, dirinya kepada dunia yang berdosa ini, kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Pengorbanan, penebusan yang dilakukan Yesus memberikan keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya dengan iman. Yang menerimanya dengan iman, rasa percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, bagaimana kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, pengorbanan Yesus, keselamatan yang diberikan Yesus bagi manusia, dan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima anugerah keselamatan itu, menerima penebusan yang diberikan oleh Yesus itu melalui iman. Nah, selanjutnya ayat 17 sampai 21, di situ disebutkan bahwa ketika
ketika seseorang menerima anugerah yang datangnya dari Allah, harusnya ada yang berubah dalam hidupnya. Disebutkan bahwa jika orang yang tidak menerima itu, dia tetap dalam hukuman. Dia tetap dalam perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ketika orang tidak mau menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ternyata dia itu hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan kemudian dikatakan dia membenci terang. Dia membenci semua yang baik. Dia membenci apa yang dilakukan Tuhan. Bahkan dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahatnya, ya, supaya tidak nampak. Nah, jika orang yang tidak menerima keselamatan yang datang dari Tuhan itu, ternyata ada pengaruh yang buruk juga dalam kehidupannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi disebutkan di ayat 21, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, menerima keselamatan yang dilakukan Yesus itu, ia datang kepada terang. Artinya ada tindakan yang dia lakukan ketika dia diselamatkan. Fokusnya kepada terang, dia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di renungan ini disebutkan bahwa ketika kita menerima karya keselamatan diberikan oleh Tuhan, fokus kita ke terang, ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semua adalah dasarnya adalah kepercayaan kita kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan kita itu juga terang, ya. Dan yang dilakukan itu di dalam iman, di dalam Tuhan, di dalam firman Allah. Nah, ketika kita menerima karya keselamatan, ternyata ada yang berubah dalam diri kita. Hari ini renungan untuk pelayan, untuk kita semua yang membawakan firman ini di hari Minggu ini, tentu fokus kita adalah yang pertama, fokus kita adalah karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Karya keselamatan itu bukan sesuatu yang gampang diberikan, atau anugerah itu bukan sesuatu yang murahan. Tapi karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada manusia adalah karya keselamatan yang mahal. Karena apa? Karena berbicara soal pengorbanan Allah di dalam diri Yesus Kristus bagi semua manusia. Dia mau disalibkan, dia mau dikorbankan, ya, di Bukit Golgota, bahkan mau mati, rela mati. Untuk apa? Untuk penebusan umat manusia, supaya tidak mati di dalam dosa, supaya terbebas dari hukuman maut yang sesungguhnya. Barang siapa yang menerima anugerah itu, artinya dia bisa menerimanya dengan iman. Nah, kalau kita perhatikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sebagai guru-guru KKR, tentunya ini adalah fokus kita. Fokus kita adalah menerima anugerah yang datangnya dari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, fokusnya kepada perintah Tuhan supaya memandang kepada tongkat Musa, ya, tongkat ular yang dipegang Musa. Sama juga seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa fokus kita adalah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Sebagai pelayan-pelayan KKR, ya, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru KKR, mari kedepannya di dalam kehidupan kita, kita harus percaya fokus kita kepada karya penyelamatan Kristus bagi kita. Nah, ketika kita sadar nih, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur atas anugerah Allah, bersyukur atas karya keselamatan Allah yang diberikan Allah bagi kita. Rasa syukur itu kita nyatakan di dalam pelayanan kita sebagai guru-guru KKR. Rasa syukur karena Allah memberikan anugerah itu harus kita nyatakan dalam kasih.
Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk kita layani. Rasa syukur itu harus juga kita nyatakan dalam proses mau belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Nikodemus. Ketika dia bertanya lebih dalam, mau mengerti lebih dalam bagaimana sebenarnya karya Tuhan dalam kehidupan seseorang, Nikodemus mau diisi, mau diajari. Sebagai orang-orang yang bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan, kita juga sebagai pelayan-pelayan KKR seharusnya bersyukur. Melalui apa? Melalui proses belajar mengenal Tuhan dengan mendisiplinkan diri melalui firman Tuhan. Artinya sebagai guru-guru KKR juga kita harus mempunyai disiplin di dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan itu juga harus kita nyatakan dalam iman kita. Rasa percaya kita kepada Tuhan seutuhnya dalam ketaatan kita mendengar suara Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari ini di dalam minggu 17 April ini, tema yang kita bagikan kepada anak-anak kita, kebetulan kelas gabungan ya, temanya adalah Amazing Grace. Jadi dalam proses pengajaran yang kita sampaikan tentunya ada beberapa hal yang boleh kita fokuskan di dalam pengajaran yang kita berikan, khususnya mengenai penjelasan tema. Penjelasan tema bagi anak-anak yang pertama itu harus kita fokuskan bahwa Yesus Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita dan itulah Amazing Grace. Ya. Jadi penekanannya adalah karya keselamatan yang diberikan bagi semua orang, termasuk bagi anak-anak kita sebagai Amazing Grace. Anugerah, kado terindah yang dilakukan, yang diberikan Yesus bagi kita adalah karya keselamatan, pengorbanannya di dalam proses ya menyelamatkan kita. Amazing Grace, jelaskan tema tentang bagaimana Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Kemudian kita terangkan bahwa keselamatan itu adalah karya terbesar yang bisa ya diterima melalui iman. Khususnya ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya ini diterima dalam iman. Nah, ya, keselamatan itu adalah anugerah terbesar dari pengorbanan Yesus di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Kemudian setelah itu kita jelaskan ya, mungkin bisa juga kita bawa ke dalam penerangan tentang kata Amazing Grace ini selalu pasti kita dengar dari lagu-lagu pujian ya. Kalau di GBKP itu Kitab Denden 212 dan ini menjadi banyak sekali orang-orang yang dikuatkan melalui lagu ini, khususnya dalam penerimaan akan penebusan yang dilakukan oleh Yesus yang mengubahkan jutaan orang dari lagu pujian Amazing Grace. Mungkin sebagai pelayan-pelayan KKR, guru-guru juga boleh nanti mencari tentang sejarah tentang lagu ini, lagu Amazing Grace yang ditulis oleh John Newton, dan ini bisa juga diberikan mungkin bisa dibawakan di penjelasan tema tentang Amazing Grace ini. Ya, bagaimana John Newton diubahkan Yesus dalam pengalaman imannya, dipulihkan, kemudian dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian dia menuliskan lagu ini, ternyata lagu ini juga bisa mengubahkan jutaan orang untuk mengenal bagaimana karya Allah, penebusan Allah bagi manusia.
Nah, yang selanjutnya ada juga dalam buku pedoman kita tentang dongeng. Boleh juga kita bagikan tentang dongeng yang dituliskan dalam buku bimbingan kita. Nah, yang terakhir adalah tentang Paskah, ya. Tanggal 17 ini adalah berbicara soal Paskah, ya. Paskah adalah kebangkitan, dan itu mengartikan kemenangan manusia. Ketika Yesus bangkit mengalahkan kematian, disitulah kemenangan manusia. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Karya keselamatan itu dimenangkan Yesus Kristus, itu artinya bahwa kita juga adalah menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ini bisa kita kaitkan juga ya. Dalam Paskah ini bagaimana aksi kita? Sama seperti renungan untuk pelayan tadi, tentunya ini juga bisa kita bagikan untuk anak-anak kita. Bagaimana menghayati Paskah tahun ini di tengah-tengah situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. 2 tahun kita bergumul tentang mungkin tidak bisa berjumpa dalam peribadahan kita melakukannya melalui Zoom dan virtual lainnya. Tentunya ini juga memberikan warna baru dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Paskah tahun ini mengingatkan kita, meskipun kita berjauhan, meskipun mungkin kita tidak berjumpa, atau ada juga sebagian yang sudah bisa berkumpul bersama, tapi momen atau makna Paskah itu bisa juga kita ajak anak-anak kita untuk diceritakannya di dalam kehidupannya. Nah, jadi Paskah tentu sama seperti bimbingan kita ya. Paskah itu terlihat dari dampaknya. Kenapa Paskah itu harus dihayati, momen-momen Paskah ini harus disyukuri? Karena itu adalah anugerah Tuhan, dan setiap orang yang menerima anugerah Tuhan itu harus menyatakannya dalam tindakannya. Jadi tahun ini di tanggal 17 ini juga kita mau bilang nih, Paskah dan aksinya. Apa yang bisa dilakukan anak-anak itu, bagaimana mereka bisa mengasihi, bagaimana mereka bisa menolong, bagaimana mereka bisa menjadi berkat, berguna bagi kehidupan orang lain. Nah, mungkin di akhir renungan kita, bisa juga kita ajak anak-anak kita menyanyikan lagu Amazing Grace dengan penuh penghayatan, sehingga artinya apa? Secara keseluruhan mereka merasakan bagaimana penebusan Allah, pengorbanan yang dilakukan Yesus itu hadir dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang dimenangkan di Paskah ini, menjadi berkat, menjadi berguna, menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka melalui tindakan-tindakan mereka. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini sebagai bahan referensi kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom bagi kita semua.